Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pengurus dan anggota Jamiah Kantor Sholawat yang kami hormati, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kami hadir yang dulu pernah aktif di Siasem, Al-Mukarram Ustadz Somad dari Panagaranya Rio. Nah, ini saya alhamdulillah. Nah, ini yang tadi nyelonong bahasa apa? Astaga. Kalau kira 60.000. Sana. Makanya ngarep. Iya. Jadi kalau maksudnya ini etikanya apa baik majelis misalkan wali ma'arus kita taklim tekannya kiri yang gurih aja nyelonong jadi usah lama kalau kayaknya aja ngerti ya? Lumrah karena lumrah itu tapi nek sate kudune nyelonong banget pada itu saja ya kan? Kamu tahu ini mau nah ini perlu diketahui bahwa karena tadi bacaan berjanji di awal jam 8 selanjutnya juga sama jam 8 persis nanti ngaji satu takib tafsir apa tuh? Al-Idris jam 8 karena ini tadi beliaunya ngantuk terus ngantuk ya jadi mudah-mudahan Selasa Kliwon tepat amin jam 8 persis datang ya. Nah ini kan di Siasem sudah kompak ya berangkat bersama-sama gitu. Nanti kalau mobilnya kurang besar didono di maning dah tuh elok ya. Amin. Mau pusok. Alfa. Alhamdulillah. Kalau Mas Somad dulu di HP teleponnya. Jadi adanya kebersamaan. Ya. Jadi tidak ada alasan kecuali ini sakit. Ya sakit juga bosan. Tapi kalau nggak sakit jangan. Ya. Lalu nggak berangkat lagi karena kesel ya kayak kepala sekolah itu pada sono kayak mutar dia mangkat terus karena capek. Nah, jadi yang hadir ini orang-orang pilihan. Amin. Orang-orang yang dipilih Allah untuk menghadiri sebuah majlis Rodatul Jannah. Amin. Taman surga. Dan itu Allah banggakan kepada malaikat, saudara. Ya, dicatat Somad bin siapa? Sutian. Allah mencatat bagi orang yang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Satu, memperoleh keberkahan. Amin. Karena dengan dekat kiai besok bareng karo kiai iso ora dinawi yo awaken karo kayak apa ya urusan ya iya jadi Anda di dunia duduk sama kiai
keterangan ini. Lah besok sampean duduk bersama Kanjeng Nabi. satu karena Pak. Yang kedua ketenangan jiwa, Pak. Nggih. Itu tidak ada obatnya. Ya. Memperoleh sakinah keterangan hati, tenang hati. Walaupun sampai ngantuk, keri orang wudhu sisan, malaikat berprotes saya usul kayak si jabul keri gusti. Jadi orang baik banyu wudhu be orang, tapi ben urusane orang apa malaikat. Jadi misalnya, bang, roda terjana. Allahumma Amin. Nah ini yang ketiga Allah bangga kepada hamba umat Rasul. No, dicatat pakai tinta emas. Yang nyatat itu bukan rokib Pak, sejen alumni takdim, alumni takdim, ilmu kalau takdim, awal dikit dikit. Bangga dan dipamerkan kepada Jibril. Tuh hebatnya dicatat. Kalau panjenengan tidak ada maksiat ketika duduk-duduk dengan keutamaan. Yang ketiga, yang berikutnya panjenengan itu katakan faham betul dalam rangka mengalami ibadah. Sudah diampura dosanya, Allahumma Amin. Tuh. Semuanya langsung kabul, Pak. Amin. Nah apa? Sate. Makan sate. Apa ke? Nangka. Kasih nangka. Tuku orang satu. Allahumma Amin. makanya tadi cuma Ustaz, mudah-mudahan urip tak panjang. Ustaz Eno Allahumma Amin. maksudnya nyata panjang. Allahumma Amin. Nah itu. Jadi kita itu sebagai talang, Pak. Talang diberikan kepada jamaah, kepada masyarakat, itu gaya. Tapi kekayaan wong sing sugih gak benar agama, kalau sugih-sugih dhewe. Ya bakalan. Walaupun terakhir 10, ya bakalan tiap 1 bulan memberi makan. Yang kedua apa? Adakan majelis ilmu. Karena apa? Nampaknya aku ditulis hatimu dongkak, sempit. Dia tetap banyak yang namanya karyawannya pokok, ya, nggak pekerjaan. Tapi asil koribun minar, benang langit sana. Wong paham ilmu dengan Nabi ngendika nopo dari dibuka. Begitu dibuka, kasih cahaya, kasih nyaman, satu menjaga. Tidak mikirin nanti dari mana putusnya. Nah, karena betul-betul yakin terhadap Gusti Allah. Nah ini dalam rangka panjenengan mendengar, mengikuti tentang masalah peringatan Maulid Nabi, jangan menghura-hura doa. Tapi yang paling krusial, yang paling penting itu ajaran daripada baginda Rasul, Pak. Gimana? Nah ini yang penting, ya, bukan terbangan ya, kayak Habib Syekh. Nah, bukan yang dimaksud. Memperingati baginda Rasul untuk mengingatkan, untuk melaksanakan, untuk selalu mengikuti ajaran yang dilakukan Rasul. Satu, dan itu dilakoni, Pak. Orang ini sing ngomong. Tujuh hal yang dilakukan Rasul, ya, tiap hari. Jadi judulnya ngene. Anda cinta Rasul. Cinta. Nggih. Ajarannya dilakoni.
tiap hari jeng Nabi tidak pernah absen, Pak. Nggih. Arti tadi. Tentang apa satu? Sholat Jamaah. apa nih? Oh, kita sini barang paling sadar ya. Alhamdulillah. Utangnya bayar. Alhamdulillah. Gue apik nih. Itu rumah tuh selalu tahu lunas. Karena lunas saja untuk jamaah ya. Cari somat. Oh, dan yang kami itu apa kan? Ini jangan sampai terus dari rumah. Alhamdulillah. Padahal orang ngerti wiridan amin dong. Jadi sampai nih oleh keberkahan sih mantep, Pak. Mantep itu diajari berkaji Nabi loh, Pak. Kali pertama baginda Rasul ditikrep mono sama malaikat Jibril, ya runtak, Pak. Bisa runtak, wong keringet dingin kok bercucuran, runtak, Pak. Ibadah. Ya. Orang kata, oh nyukup kasih Allah ini, oh runtak, Pak. Bro. Gak meringat, Pak. Nabi, Pak. Lalu sampean temu Israel pemani, Pak. Apa mah? Kisah pemani. Yang tubong kita, repot, Pak. Gimana? Jadi yang diajarkan Rasul jenengan laksanakan, tur dijaga. Satu, apa di Nabi tiap hari lakukan sholat berjamaah. Yang kedua, qiyamul lail, Pak. Sholat, Pak. Yang ketiga, Pak, sholat duha. Sholat sunat duha. Apa itu apa? Jenengan toh, baginda Rasul niku mboten nate lepas dari wudu, Pak. Wudu, Pak. Nah, kita jelaskan. Wudu mau sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, wudu, terus nopo? Baca Quran, sedekah, zikrillah. Itu ya. Niku nek gelem cinta Rasul. Kalau panjenengan cinta 7 amalan itu dilaksanakan, kanjeng Nabi dawuh, Pak. Nopo? Aku beri syafaat, Pak. Pertolongan bagi kanjeng Nabi, nopo ngerti. 7 amal, 7 syafaat akan diberikan hambanya yang ngikutiku. Itu sebagian tadi, Pak. 7 amalan lain. Masih banyak amalannya. Ben gampang banget. 7 syafaat Rasul kepada hambanya. Dan ini kondisinya kritis, Pak. Pertolongan, syafaat itu pertolongan, Pak. Pertolongan kanjeng Nabi kepada umatnya. Satu nopo. Wa ingdal wafat. Ketika manusia itu mau sakaratin aja mati. Ini genting, Pak. Sampai belum pernah melihat yang kesini disambat, Pak. Disambat lagi sholat duha. Assalamualaikum, ini langsung jawab kok, Pak. Ini sholat duha sih. Ya, bojoku pasang. Ini dewekan. Kalau jago nangkono. Begitu rampung yang men. Ada nampung mbak. Ini bayu kalau ke rumah sakit lagi nasa. Terus dari sana ini. Oke, Pak ini. Udah no. Sarungan mawon kayak iki. Emangnya kayak orang di selana apa yang Pak Dina? Oh, gimana? Nanti nomor ini, ojek online, supirnya itu pasang nanti naik turun rumah sakit, rupesnya
Ki kerjaan rumah sakit di bagian mayat Pak. Ada yang apa? Imam. Bagian mayat Pak. Samudra Pak. Ki lagi covid kan ngenes. Tapi bahaya. Begitu saya ke rumah sakit, ya Allah Gusti, sampai ngerti Pak. Yuk mati. Tangannya, ini mau rumah tuh, sino. Digencang Pak. Simpan mati, wong wadon tangannya dibanda karena ambil rumah sakit. Mendelik dan jerit-jerit. Sampean kenapa jerit-jerit, bantayu, ketakutan? Jawabannya apa? Pak, ngerti kan Pak? Boten ngono. Tapi gede sok. Tadi cepat balik ke rumah. Kenapa dia itu ketakutan? Nah, saya di rumah Yasin. Terjadi zina. Terus sama Ustaz terus. Boten. Jeung Nabi sudah jelas Pak, ya. Ketika orang yang tidak sholat atau fasikun atau kata laki mengabaikan sholat atau mengundur-undur sholat, silakan. Itu Israil datangnya itu bagaikan sikil kiri endase malaikat Israil langit, kaki kiri itu penuh dengan bara api. Hadis ini bagaimana mereka tidak takut lihat api, kakinya Israil, ya kakinya Israil itu penuh dengan bara api. Makanya Kanjeng Nabi tadi ngasih tahu sama panjenengan sholat berjamaah. Sebab kalau sholat sendirian di rumah gawat Pak. Kan pertama awal persiapan sholat nomor 1 apa? Harus suci Pak. Suci dari tempat. Tempat Anda dulu waktu bangun beres enggak uangnya? Tuh enggak? Cengkang apa? Duitnya beres beli untuk sarung. Nah ini Pak. Nah, sholat. Coba aja nanti sampai kalau mau mati. Oh benar ya Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan Israilnya tidak seperti itu. Amin. Amin. Kenapa? Oh sama sholatnya. Itu bagi orang yang orang yang tidak sholat namanya fasik, atau orang yang mengabaikan sholat Pak, atau mengendende sholat. Ya, hati-hati Pak. Ya. Lalu itu rasa ketakutan Pak. Apakah saya dalam melihat itu mudahasi dan boten? Mereka kata berapa boten? Ini kabar dokter mriki Pak Kiai pripun gawenan Kalongan Purwokerto monggo. Alhamdulillah Pak. Kalau perjalanannya mati. Cuma saya ngomong sing nanti. Niki. Kok bisa bojo ora dadi salat apa? Ku poso ngerti. Karena hati saya itu. Jadi panjenengan Ustaz karo Kiai kalau melihat orang jenazahnya jelas-jelas calon jenazah kemudian enggak sholat, enggak usah. Wong hati penghentikan kok. Enggak usah ikut sholati. Bapak Nenyo tangannya ora sholat, kayaknya besok enggak sholat. Matinya dia Islam tapi enggak sholat, ya hadisnya ngendikan Yahudi nopo nas. Kalau Yahudi masa disolati. Dong sing pinter. Ya. Jadi umpamane sampean wong tangga bos. Sholat di sana. Berusaha begini. Karena enggak sholat. Ya. Nah ini panjenengan oleh syafaat baginda Rasul, cinta baginda Rasul harus melaksanakan apa yang
disabdakan baginda Rasul, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yakni sholat berjamaah. Itu tadi syafaatnya. Wa indal wafat, ketika panjenengan itu sungguh-sungguh melakukan ibadah. Napa? Syafaat Rasul niku mboten syafaatul udmah mangke teng yaumil kiamah tok mboten, Pak. Kadang-kadang Ustaz keliru. Benjang ing hari akhir mudah-mudahan panjenengan pikantuk syafaatul udmah Allah. Wong hadis mawon syafaat niku wonten badhe ninggal dunia, Pak. Syafaat Rasul dos pundi wujude ketika orang mengikuti ajaran Nabi. Baginda Rasul niku begitu memberikan syafaat terhadap orang yang mengikuti ajaran Rasul niku napa? Nuntun, Pak. Ini contoh ini bukan takabur, bukan riya. Tapi akibat guru kula niku Mbah Karim niku mboten nate absen. Ana wiritane Allah. Mbah Karim niku lumpur. 2 tahun sebelumnya sudah bilang sama saya, Uli, tonton jaluk ilmu apa tak kasih, soalnya nyumpan mati. 2 tahun jelang banget. Ini orang-orang khusus, Pak. Mati kan rahasianya Allah, Ustaz, betul. Tapi ini Allah fadl, Allah berkehendak, ya nggak ada larangan. Gimana, Pak? Oh, tak. Mbah Karim niku jelang wafat pada subuh, pas sholat subuh, ya ditalkin, Pak, sama Gus Huda saiki Surya NU Kabupaten Kudus. La ilaha illallah, ini pada subuh, pas sholat subuh. La ilaha illallah, Gus Huda nalkin karo baik. Yang ketiga pun sama. La ilaha illallah. Apa jawabannya Mbah Karim? Wala konsuel teman kita. Allahu Akbar, nyumpan nang langit. Mbah Karim beguru Allahu Akbar. Nah, kalau sampai melihat Ustadz Kiai mau meninggal panjenengan talkin Ustadz itu gedek, bukan berarti Ustadz ke matine sul khotimah. Angger ngaji ngono, Pak. Bisane Pak Ustadz? Yo. Bisane ke anak keterangan nang kitab Syekh Saban. Ditalkin sama murid itu. La ilaha illallah. Berundang-undang enggak mau nirukan kisahnya itu. Setelah saya sadar, ditanya sama santrinya, Syekh, tadi kan saya talkin, kenapa saya gak mau jawab? Saya tidak jawab Anda karena apa? Setan menyerupai guruku. Setan itu nuntun sama saya, la ilaha illallah Fir'aun Rasul. Gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, Fir'aun utusan. Nah, si Syekh itu jumpa dengan guru, padahal itu setan. Makanya si Syekh tadi gede. Apa ya? Makanya kalau ngaji itu kecuali tanda-tanda orang mati yang suul khotimah kan, mati suul khotimah ngoroh, Pak. Ngoroh. Yang kedua apa? Setelah ngoroh, mulutnya berbusa. Kemudian ada tubuhnya efek biru. Saya pernah, orang datang sini, Pak Kiai,
niki jenengan dipun terus berikut teng rumah sakit harapan Anda. Oke. Begitu saya ke sana, ya Allah Gusti. Hadis yang dikatakan Rasul, ya, hadisnya Salman Al-Farisi, tanda-tanda mati suul khotimah. Nyomono mumpluk Pak, kayak kasih nuciu Pak. Nyomono ya, kancane. Yo bocah sembahyang. Karu-karuan tuh. Apa kabarnya? Polisi. Dia usah bentak permisi bela. Orang satu sendat. Wa ingdal wafat panjenengan niku manut dawuh Rasul. Ya. Insyaallah oleh syafaat, oleh pertolongan baik Kanjeng Nabi jangan dituntun la ilaha illallah. Yang kedua napa? Wa indal qabri napa? Ketika panjenengan dimasukkan ke liang lahat mah kubur Pak kubur. Ya, jenazah dimasukkan ke liang lahat. Niku tidak ujug-ujug malaikate mungkar wa nakir itu datang. Malaikat rum niku kali pemuda sing bagus teman Pak. Jadi sampean bukan ya paninggal wis diajari kudu. Oh niki wonten malaikat rum. Setunggal niku wonten pemuda yang bagus teman Pak. Lewat wafate aku suruh khotimah kalau seneng ngaji. Ya. Malaikat rum itu disuruh sama ini yang mayit, wahai mayit, tulislah dari kamu hidup sampai mati, sampai wafat. Lalu si mayit tanya, bagaimana saya menulis? Mana bukunya? Mana pulpennya? Mana tintanya? Malaikat rum kasih tahu sama itu. Memang itu. Wahai sepulang, tintamu adalah air liurmu. Ini bahasa kenene Pak, hadis itu. Ya. Yang kedua, ya, pulpenmu adalah ini Pak. Jari telunjuk. Ya. Yang kedua, bukunya adalah kain ngori sobek Pak. Ya. Sejak lahir sampai meninggal. Nah itu loh. Lalu setelah selesai ditulis, kalau ngamal saya ya seneng nek mangkat ngajine kadang-kadang toh ngaji pengantuk ya burung Pak. Ya. Makanya di dalam sholat malam ini kembali Pak. Ajaran Rasul, ketika Anda takbir Allahu Akbar, artinya niat pada sholat maghrib, ini jarinya Pak, ini jarang diajarkan dan guru. Haknya Allah, niki jari telunjuk Pak, ngaten. Tangan, jempol, sama ini kelingking sebelah masuk sini. Ini wonten maknane Pak. Hakullah, jari ini adalah nopo Rasul yang bagi Pak. Nah, tapi orang ngaji bukan. Betul. Lain nanti disaksikan ketika panjenengan itu baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini nanti untuk nulis Pak. Lho sampe salat sregep. Sing ruwet-ruwet ora ketatet. Allahumma amin. Allahumma amin. Besok jangan tuh besok. Jangan ditunakan kita. Hah? Undang kiai nang ya bayar 2 juta. Rukopi. Dari. Ya lah. Dari ke sembayang kiwane ya nang kulung atine dipecet
Ngono, Pak. Terus jari jempol karo kiri masuk sini, Pak. Hak Allah. Ini Rasul yang bagus. Allah memberikan prioritas baginda Rasul. Siapa orangnya yang akan masuk surga? Wahai jin Nabi. Hak Allah. Sejuta umat Rasul yang bagaimana? Nah, ini maknanya. Lawa indal wafat, ketika malaikat Rum sudah selesai, ya, nulis si jenazah tadi, stempel kanan jempol. Lah jempol ini yang tadi masuk sini, Pak. Masuk sini. Ini ada maksudnya, Pak. Wis ambil ngaji nang sapa wis. Ora bakal mono-mono wis. Betul. Sing penting sembahyang bae wis, ngidul yang itu, ngadep teh, ngalor. Oh, sompret ya. Ya kan? Jadi di jempol itu besok setelah sampai nulis dibungkus, dibubet, tutup, plek, kalungkan ke sini. Di mahsyar yang gelap, panjenengan sujud, di sini bersinar, Pak. Orang usaha hilang-hilang. Mahsyar wa indal mahsyar. Nah itu ulama kiai kadang-kadang kuwetok yang syafaat utma. Itu yang ketiga. Iya betul. Bagus sih mau Pak Ustaz, nang kuburan si bocah ditakoni. Malaikat Ruh ngomong, wahai fulan, inilah amal baik kalian. Kenapa? Amal baikmu diterima sama Allah sehingga dapat mahfirah. Anda siap-siap saja. Silakan ya tidur bagaikan orang nganten baru Jokowi. Maksudnya gitu. Lah, turun mana turun? Lah wis jempol mau dibungkus jempol kalungna untuk konfirmasi nanti. Napa? Waktu wa ingdal kitab dicocokkan kitabnya sekore sampean ngaji ikhlas ora ngono lho Pak. Dudu ditimbang dacin. Oh, jarene palsu. Amalane dacin Pak Ustaz. Jadi ora kangenan lho, ngene kuburan. Skor pakainya. Ya, Mam. Imam sedekah biidznillah. Salat biidznillah ikhlas Pak. Ora beres ya, Mam. Lembut kan sing kuping. Ya Allah. Lah itu yang bersama malaikat Rum itulah yang akan membisik Anda. Wahai fulan, jangan takut, jangan gentar. Ini sebentar lagi yang namanya mungkar wa nakir datang. Anda bisa jawab karena seluruh pertanyaannya dari sudah nemu. Karena soal Anda mau jawab, saya dikasih tahu semuanya. Bukan nubelisi yang dhuwur, Pak. Nggih. Talkin ya. Talkin. Wahai jambul misalkan. Ya. Telat maning malaikat mungkar nakir panteka. Kita kasih jawaban, kita kasih bocoran. Enaknya testingan. Oke, aku udah. Oke. Kok ditanyakan, kok ditakoni, "Man rabbuka?" Wahai bulan jawabannya Allahu rabbil la syarikalah. Man nabiyuka? Ya Nabi Muhammad. Wan kita buka orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir adalah sholatnya kalian diterima saudara. Cuma dia itu ngajarnya gampang banget. Ya, tangkin soalan hadisnya. Ketika apa yang layak 7 lakat pulang dari mendengar sandali amal baiknya kalian yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Pertanyaan nakir dijawab semua di dalam sholat. Jangan main-main. Bagaimana Pak Ustaz, saya sering bablasan karena sering ngelantur, ya ngobrol-ngobrol dengan orang manfaat. Iya kurang ngobrol. Ayo nanti jam 6 jam itu terus ibet Pak Ustaz cara sembahyang. Wis kan bayar wis tangene kawanan ora sembahyang. Kodo.
Tapi kodok aja terus-terusan. Soalnya besok jadi babi kalau sering ngotot, ya. Nanti kalau tidak sengaja itu ya. Kalau terus-terusan nah. Coba sampai dibangunkan jam 3, dibangunkan jam 4. Saya sering ngasih saya tahu sama saya. Ketika Anda tidur jangan lupa witir dulu. Nah, bojonya witir. Orang bakalan bablasan. Saya aja. Terus setelah witir, dia Nabi kasih konsep sama contohnya. Macam Fatihah begitu sama. Nas, Falah, Ikhlas, Ayat Kursi, Tasbih, Tahmid, Takbir, Istighfar. Gimana? Nyuwun kali insyaallah. Rabbi. Barokah ayat menika ten paling ngono. Ya. Jam 3 untuk sujud ingkar sempat. Ngono. Terus dinamanya kayak apa? Apa? Jadi yang dikatakan Rasul tadi, sampean sholat witir tidur sudah khatamin Quran karena tiga kali wudhunya. Sampean sudah umroh karena tasbihnya 33 tasbih takbir. Macane apa kayak wong sing ngilono. Maca tasbih piye Mas? Ngantuk. Oh pinter ya. Betul. Potongannya kayak preman tapi pinter. Kowe pinter mulut terus ya Mas. Ya, kulune pinter lho. Ayat kursinya sepisan. Ayat kursi itu Allah turunkan untuk apa? Menjaga sampean karena wong mati setengah wong turu setengah wong mati. Ya. Jadi sampean wis umroh, wis maca Quran, maca istighfar, berarti panjenengan itu ngikuti saran Kanjeng Nabi, tubu ilallah taubatan nasuha. Salawat sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu itu sudah diajarkan. Tet jam 3 sampai aja langsung kolam. Ya, bibir kau usah wiridan ada pengulo. Alhamdulillah, 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 Allah, baru berdiri ke hall mandi sampai jam 3 mandi jangan ngomong hati sebausan itu gawainnya wong itu nyoba bedurung wis ngomong habis orang habis yang umurnya 70 kurang telur jam 3 habis. Jadi untung saya ada Pak Indra kalau ngaji Pak Indra konsen Aisyah tidak cuma anggone ojek itu habis. Alhamdulillah repotnya sih bojone ketanggungan Pak. Kan ketanggungan repot. Lawa indal kubri ketika Anda dimasukkan ke liang lahat, dibangunkan, itu panjenengan di dalam kubur mampu menjawab pertanyaan. Itu syafaat Rasul yang berjawab kanan. Lawa indal maksyar, dan di situ Rasul itu di telaga, Pak. Kepada wong sing demen taat be Allah dan Rasulnya, pasuk di maksyar akan memberi naungan. Puasa sunnah, puasa Ramadan. Allah panjenengan Kanjeng Nabi akan memberikan air telaga. Nah, besok sampai ketemu Kanjeng Nabi nang Ramasyar. Itu Kanjeng Nabi itu nenggahane niku nang telaga. Kali. Nah, itu masih air. Sama umatnya untuk mengikuti ajaran Rasul. Ya, kemudian apa malih posat sahabat Rasul ketika ambil kula untuk niku kitab ya dibantu sama malaikat. Ya,
Mikael tangan calon. Ya. Kemudian skor ditimbang amal baiknya, itu urusannya dibantu oleh malaikat Israfil. Kemudian bawa siratal mustaqim, syafaat Rasul, malaikat Jibril, itu urusannya. Siap, kata malaikat Jibril, demi sumpahku ya Rob. Tuh malaikat Jibril, umat panjenengan yang selalu bersolawat. Ketika nanti melawat siratal mustaqim pada pun saya ke aku. Makanya panjenengan pompong ini bulan Maulid, terus menerus baca sholawat rahmat yang dahulu saya dijazahi sama Pak Mahfuz ketika saya masih di SMP, Pak. Jadi ijazah orang lewat ustaz-ustaz macam langsung Pak Mahfuz belum, jadi pagi belum, kakaknya belum, Pak Mahfuz tahu. Belum singarani coba. Waktu saya masih di kandungan, kata ibu saya waktu mau wafat lahir ke Lirboyo, ke gurunya Pak Mahfuz kasih tahu sama ayah saya, anakmu Lana Arane Ahmad Ali Ainur Uli bin Abdul Latif bin Haji Abdul Jalil bin Haji Nur bin Haji Malkan bin Sapran kan aku baru sing pertama kali mati baru minggu wani anak yang Mbah Ruki si nomor loro keturunannya Mbah Dimyati Rois si nomor 3 ya nuruna Ki Wahab Ki Malawi Ki Rosidi itu satu bahan. Oh mana jadi umpamanya yang kedana atau enggak kau dan yang baik. Makanya ditakoni konten ngaji dari mana kata Ridwan. Ya, orang kamu tahan, dengar ngaji jelonong baik. Siapa konan? Haram. Ini siapa? Haram. Asram. Jambul bisa. Nah di situ apa hebatnya ngaji? Karena kita memperoleh syafaat dari gurunya. Makanya penting, Pak. Berjamaah itu penting. Misalnya saya kemudian Bang Mahrus Lirboyo, Bang Mahrus Lirboyo, kemudian Pak Karim Abdul Malak, terus Pak Olim, terus Bang Mahrus. Nah, sama saya otomatis ya Allah. Jadi bareng-bareng mudah-mudahan Allahumma amin. Mudah-mudahan meskipun ya sedikit tapi jangan dilakoni. Dan yang paling penting yang ada ibadah ikhlas, Pak. Ikhlas. Ngaji dengan sedekah dengan langsung bayar. Terus ini ibadah. Sebab yang dikhawatirkan itu sampai-sampai baginda Rasul itu ya betul-betul tentang yang memilih nasibnya umatnya. Nah ini ibadah itu kemudian ditampil gara-gara kadang-kadang lepasnya pahala itu satu, banyak melakukan perbuatan maksiat enggak dilihat dari maksiat batin dan di takabur, ria, sombong, ujub,
bermusuhan. Tapi Ya, kena dia. Itu peragat kabeh pahala. Lah bagaimana caranya? Sholawat yang banyak, zakatul lakum, dengan sholawat sebagai pembersih jiwa hati yang tercela, nyuwun sepertiga malam setelah panjenengan sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat, menangislah panjenengan. Robbi, ampuni segala dosa kami, amalanku yang selalu gak benar, baik saya sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni segala dosa kami, tuntunlah saya Gusti, bebaskan dari maksiat batin. Nangis kalau dosa lupa ya. Sampai dengan sembahyang nyapit bajunya. Jadi jamaahku sedang sembahyang ada kaosan ya, kayak kasur apik putih-putih sunah. Kaosnya kompor. Aja, mana kaosan capek-capek lengko sih sana. Lengko cap dari mana? Sedang Jak, Anda menghadap Tuhannya yang menciptakan aku. Lalu bagaimana? Ini lurai dengan batik lah. Kalau mana ada pusing, sunapik, ya, macam nanggo kaos, sunapik, putih bila perlu. Ngambilnya dikumbah dewek, aja dikumbah bojone, dikumbah dewek. Maksudnya begitu bersih, dikerucut Pak, apa ya? Terus sarungnya dikerucut, aja dimakan sama bojone. Mesin cuci Ustaz. Mesin cuci orang mesin apa? Campur ompol dan Jadi dibujuk nyongke orang bolong sama butuh nyuci dewek khusus sumien ya, sejak dulu sampai sekarang saya nyuci dulu ya. Penting baca khusus istri betul betul aja. Kalau boleh kandang, jangan dicampur antara sembako karo cawetmu. Cawet dibujuk, hilangkan najis dulu, sempak sama, nyucinya keri. Tapi khusus baju yang untuk sholat, ya ini sendiri. Nah kalau keterangan ini, hati-hati kalian dalam melaksanakan sholat. Persiapan sholat harus suci, suci tempat, suci baju, suci sarung, ya, pakaian. Lalu umpamanya sudah suci, kudu halal, tukune bener orang. Tuh mas. Dari yang kedua aku ikhlas. Ilahi. Makanya belajar. Untungnya ngaji Pak. Ya Allahnya selama ini dubuk ya jebule bajune suka bojo, jebule kena ngaji. Padahal ulangan kewajiban pertama didik bojomu tentang ya masalah Tuhan yang ratu mulang. Sampean sebagai suami pernah kan ngajar istrinya? Gimana? Keliru. Ya sampai jengkel dia langkat saya. Kaca siapa bekas? Ya. Bekasnya apa maksudnya Pak Ustaz? Ini badai sampean diterima. Ya. Banyak Pak. Jauh dari perbuatan yang mendahulukan berita Allah, selalu menolong, belas kasih sama manusia. Ono beli. Gimana? Mudah-mudahan sampai ngantuk di rumah dilanjut ya. Kasihan emosional. Mudah-mudahan dilanjut. Itu untuk
jamaah yang di Siasam nanti ini kan pada bukan di Pak Saidi